Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Pegi Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Prong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron,
yakni Peggy Setiawan alias Egy alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti 2 sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. 2 sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan Pengadilan Nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina.
Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing.